kita melanjutkan PA pada minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kerinduan kami untuk menelaah firman-Mu begitu dalam. Kiranya Roh Kudus menyertai kami agar firman Tuhan menjadi kehidupan baru di dalam hati kami. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara Mamre, pembacaan teks Alkitab tertulis di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang diangkat pada PA kita adalah geluh ibas kekelengan, hiduplah di dalam kasih. Saudara Mamre yang saya kasihi, perlu kita tahu bahwa jemaat Galatia pada umumnya adalah jemaat gaul. Jemaat yang memang dulunya hidup di dalam alam kebebasan, penuh kedagingan, dan ketika mereka menjadi orang Kristen, pola hidup yang demikian belum terkikis sampai habis. Dan ketika ada sedikit pancingan untuk melakukan kehidupan yang lama, mereka dengan gampang untuk beralih dalam hal melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, secara umum di dalam surat Galatia ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah cukup bagi orang Kristen hanya hidup oleh anugerah, atau masih diperlukan keteladanan mematuhi hukum Taurat seperti sunat dan yang lain untuk memperoleh hidup yang kekal? Seputaran inilah persoalan di jemaat Galatia. Jelas dikatakan oleh Paulus, hanya dengan Injil kebenaran, hanya dengan firman Tuhan melalui Kristus Yesus, Anda sudah diselamatkan jika Anda percaya. Bahkan Paulus tidak segan-segan untuk menyerang orang jika orang itu ingin melakukan penyimpangan, penyesatan di dalam Injil yang telah diberitakan oleh Paulus. Di dalam pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9, Paulus berkata kepada orang yang ingin melakukan penyesatan bahwa siapapun Anda dan kami yang ingin memberitakan Injil yang lain daripada yang sudah diberitakan, maka terkutuklah kau. Terkutuklah kau. Berarti hanya ada satu Injil. Oke. Kini sudah jelas bahwa keselamatan hanya melalui penebusan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, hanya dengan kasih karunia.
Untuk itu, bagi jemaat Galatia yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang sudah dibebaskan oleh Kristus, mereka dipanggil untuk tidak menyalahgunakan panggilan itu. Mereka boleh bebas, mereka merdeka di dalam Kristus, tetapi ingat, jangan keluar dari rambu-rambu kekudusan. Ada rambu-rambu kekudusan. Sepanjang di dalam aturan Kristus, ya mereka merdeka, mereka bebas. Itulah kasih Tuhan. Kristus telah memerdekakan mereka. Berarti inisiatif hanya dari Tuhan. Kalau mereka nggak mampu, tapi mereka harus dimerdekakan. Ada yang bertindak, yaitu Allah sendiri. Nah, dengan demikian, jemaat Galatia harus tunduk kepada rambu-rambu suci, yaitu kebebasan di dalam Kristus. Nah, dengan demikian, Paulus mengharapkan agar jemaat Galatia benar-benar melakukan tindakan kemerdekaannya untuk hidup dengan benar. Janganlah kemerdekaan itu dipergunakan untuk hidup di dalam dosa. Jangan. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Janganlah sesekali jemaat Galatia mempergunakan kemerdekaannya untuk hidup kembali menyemburkan dosa. Karena dosa sudah ditebus. Jangan lagi kembali. Walaupun ada pengaruh-pengaruh, ada hasutan dan yang lain, itu bukan lagi kapasitas orang yang percaya. Kalau Anda sudah merdeka, merdekalah di dalam Kristus. Jangan lagi tindakan Anda untuk melakukan peluang itu agar dosa saudara semakin subur. Seperti itulah Paulus berbicara dalam suratnya. Tetapi yang paling penting adalah layanilah seorang akan yang lain. Di dalam hukum Taurat ditegaskan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah rangkuman hukum Taurat. Sesamamu manusia, siapa saja, mau orang terpapar, orang yang miskin, yang beda suku, beda agama, beda profesi, beda tempat tinggal, beda kelas, siapapun dia, yang penting sesama manusia. Mereka yang perlu dikasihi, bukan tindakan orang itu untuk menyemburkan dosa, tetapi untuk melayani seorang akan yang lain. Itulah yang perlu mereka lakukan di dalam kehidupannya. Itulah namanya kasih agape. Kasih yang kreatif. Kasih yang mencari orang yang mau dikasihi. Bukan menunggu di rumah, menunggu di gereja. Ada telepon, halo tolonglah kami berikan bantuan. Kasih agape, kasih yang kreatif, yang mencari terus. Di manakah objek itu? Saya tertarik dengan beberapa jemaat, juga kaum pemuda di Medan ini, di mana mereka menyisihkan sebagian gajinya, uang jajannya, lalu dikumpulkan
dibuatlah paket sembako walaupun harga murah. Lalu mereka jalan keliling kota Medan. Nah, mereka akan melihat mana ini objek-objek yang perlu dibantu semasa pandemi COVID-19 ini. Mereka lihat, di persimpangan tukang beca, ada supir angkot, ada orang jalanan. Artinya mereka jeli. Itulah kasih yang harus kita lakukan sebagai mamre. Kasih yang harus kita wujudkan. Kita kreatif untuk mencari siapakah yang perlu mendapat sentuhan kasih sayang. Ya mungkin keluarga kita di kampung, anak putus sekolah, siapa saja, yang penting dia adalah sesama kita manusia. Itulah yang perlu kita kasihi. Kenapa? Karena kita juga diberkati dengan kemurahan Tuhan, supaya kita juga memberikan sebahagian kemurahan Tuhan itu kepada orang lain. Kemurahan Tuhan itulah jawaban bagi mereka yang haus dan lapar. Aku, mamre, adalah jawaban bagi sesama manusia. Itulah hidupku, itulah karakterku, yang selalu mencari objek yang harus dikasihi. Jangan mamre tunggu di rumah, tunggu di kantor, tunggu di gereja. Mereka sulit untuk datang. Tetapi ketika kita datang seperti Kristus datang kepada dunia bersorak-sorai. Kapan pernah manusia membuat permohonan ke surga? Hai Bapa di surga, inilah permohonan kami. Tolong bantu kami, merdekakan kami. Ya enggak ada. Tapi Allah berinisiatif dengan kasih kreatifnya, kasih agamanya, untuk memberikan kemurahan kepada manusia. Kita juga seperti itu. Kita memiliki kasih agape, kasih yang kreatif, yang mencari. Apa yang mereka butuhkan? Ya mungkin dia sembako, mungkin dia nasihat, dan berbagai bentuk kebutuhan sedang menanti kita. Mereka menanti, siapakah yang mencari aku? Siapakah yang peduli kepadaku? Mamre. Itulah jawabannya. Untuk itu kita diingatkan, jangan gara-gara mamre menyemburkan dosa dengan segala kebebasannya, dia abai untuk mengasihi yang lain yang sudah menanti kehadiran kita buat mereka. Hati-hati. Memang kita bebas mamre pencari nafkah. Dia punya profesi, punya jabatan, punya harta dan segalanya. Ingat, jangan pergunakan sesen pun untuk keluar dari rambu-rambu suci. Itu adalah milik Tuhan, dan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kasih agape kita mencari. Di manakah mereka yang sedang menunggu saya untuk berbagi kasih? Itulah harapan. Meskipun setetes madu, tetapi banyak semut-semut kecil yang sedang menanti.
semut-semut yang kelaparan menanti mamre. Ya puji Tuhan, masih ada orang yang menantikan kehadiran kita untuk mencari mereka. Seperti perumpamaan domba yang hilang. Sang gembala mencari dari bukit ke bukit untuk mendapatkan domba yang sesat. Dia mencari. Itulah kasih agape. Bukan kasih yang menunggu di gereja dan di mana-mana, tapi kita pergi mencari. Nah, untuk itu ketika kasih kita pergi untuk mencari objek-objek yang sedang menantikan kita, maka sikap kita saling mendukung, saling mendoakan, saling menopang. Tetapi ingat, jikalau kasih agape tidak ada di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Di dalam bacaan kita, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu saling menggigit dan saling menelan. Awaslah, jangan kamu juga saling membinasakan. Bayangkan kalau ada di antara mamre yang saling menggigit, saling menelan. Oh, kita bukan hewan. Artinya apa? Dengan sikap, hati, dan perilaku kita, kita sedang melakukan tindakan menggigit, menelan, artinya membunuh karakternya, tidak mengasihi, saling sikut menyikut, saling menyalahkan, saling membenci, berkelompok, menghasut, akhirnya keringlah persekutuan itu. Itulah kalau sempat ada tindakan saling menggigit, saling menelan, apalagi saling membinasakan. Era ini era new normal life, perilaku baru yang sedang dunia tempuh. Kalau kita melakukan tindakan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, itu sangat jauh dari perilaku yang baru, sangat jauh. Nah, untuk menghindari sikap yang tidak baik ini, yang sangat menjijikan ini, saling menggigit, saling menelan, bahkan saling membinasakan, maka perlu hidup kita diisi dengan kasih agape dari Tuhan yang penuh kemurahan, yang benar-benar mencari objek-objek untuk dikasihi, karena mereka sedang menantikan kita untuk membawa tetesan madu, karena mereka percaya tetesan madu ada pada kita. Semut-semut kecil sedang menanti. Oleh karena itu, sebagai mamre yang diberkati Tuhan dengan kemurahan yang luar biasa, carilah objek-objek yang perlu dikasihi dengan sentuhan kita, sapaan kita, dengan tetesan madu kita. Kiranya hidup mereka semakin diberkati. Hidup kita saling berbagi berkat, saling mengasihi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang stres. Ya mungkin pada sore nanti juga, malam nanti juga mereka nggak makan. Bayangkan kalau kondisi yang demikian ada di pihak kita, betapa sedihnya. Tetapi dengan rela berbagi kasih, maka hati kita juga
semakin teduh dan sejuk. Itulah kasih agape. Ketika dia memberi, mengasihi, berbagi dan mencari, justru hatinya semakin teduh dan sejuk. Dan dia tidak teringat untuk saling menggigit, untuk saling menelan, apalagi untuk saling membinasakan. Karena sikap yang demikian adalah produk setan, produk iblis, produk roh kegelapan. Kita Mamre yang sudah ditebus, yang sudah diberkati dengan kemurahan Tuhan. Kita adalah produk Roh Kudus yang penuh kelembutan hati, yang penuh kepedulian, dan kita percaya sikap yang demikian akan membuat komunitas Mamre bagaikan sumber madu kehidupan. Mamre bagaikan dermaga kehidupan yang selalu menjadi tempat kapal-kapal berlabuh. Orang-orang yang sedang terpapar, yang sedang kehausan, membutuhkan dermaga-dermaga yang baru. Itulah dermaga kehidupan. Itulah kasih Mamre. Kiranya Mamre dapat mewujudkannya. Kita percaya Mamre GBKP semakin hari semakin melakukan kehendak Tuhan. Jauh dari sikap yang negatif, tapi sikap yang positif, yang kreatif, yang mencari, terus mencari. Karena Tuhan juga mencari yang hilang. Terima kasih, kita berdoa. Allah yang baik, Engkau selalu mencari yang hilang, maka kami juga melakukan hal yang sama. Kami percaya Tuhan bersama kami, menyertai kami untuk melakukan kasih yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, melalui Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.